Ya itu ya. Waduh, ini yang mau buang sampah antrinya luar biasa, Bray. Seperti tumpuan logistik beras. Kita terlena ya. Saat ini saya ada di salah satu titik sampah yang ada di Yogyakarta. Bisa dilihat di belakang saya merupakan salah satu penumpukan sampah yang ada di pinggir jalan. Jadi kita pengen mendobrak gitu. Semacam leleh luweh gitu loh. Rapopo wong dhuwur ya aku rapopo kok masih merasa sehat, masih merasa mampu. Kalau pendapat saya sih, saya sebagai warga Jogja ya Mas, saya cukup prihatin karena banyaknya kasus-kasus sampah yang belum tertangani sehingga menimbulkan banyak-banyak dampak-dampak lah dari segi penyakit, dari segi limbah maupun dari segi manapun banyaklah. Maka dari itu banyaknya kesadaran masyarakat sendiri sih untuk selalu membawa perubahan untuk kota Jogja ini. Menurut saya memang kesadaran untuk masyarakat mengelola sampah dari rumah tangga itu masih sangat minim. Jadi kesadaran untuk memilah-milah sampah itu pun masih belum ada. Membuang sampah di tempatnya pun belum ada. Jadi masih minim sekali. Yang namanya sampah itu sendiri bahan yang sudah tidak bisa digunakan lagi atau harus dibuang. Tapi dalam hal ini yang saya maksud adalah sampah yang bisa membusuk dan tidak diolah atau tidak dibuang secara baik. Untuk pengelolaan sampah saat ini di Jogja memang dalam tahap mengkhawatirkan, perlu gebrakan khusus tidak hanya dari masyarakat tetapi dari akademisi untuk memulai gerakan bersama-sama dengan masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik dan bijak. Kita terlena ya, karena kita dibuat enak ini oleh kemarin kita dibantu oleh tukang penggerobak ya, saya nyebutnya penggerobak yang suka ngambil sampah dari rumah ke rumah itu. Mereka mau saja kok ngambil semua sampah, bahkan ada kasur atau apa ya mereka mau, nggak protes toh. Ya semua diambil ya, dan kita juga dienakkan oleh sistem atau mekanisme yang ada. Jadi sampah itu dikumpulkan oleh kita, kemudian diangkut oleh penggerobak, kemudian kalau di Sleman nih, lalu oleh penggerobak itu diantar ke transport depo. Dari transport depo kita angkut pakai truk kita ke TPA Piungan. Sudah, kita nggak melakukan apa-apa, cuma mengumpulkan sampah saja. Saat ini banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang ditimbulkan dari tumpukan sampah. Mulai dari masalah lingkungan, pencemaran air akibat tumpukan sampah ini dapat mengakibatkan beberapa penyakit menular seperti salah satunya diare, disentri, dan penumpukan kaleng-kaleng bekas di musim hujan akan menimbulkan munculnya genangan air yang dapat menyebabkan jentik-jentik nyamuk berkembang dan meningkatnya kasus demam berdarah. Selain itu, masalah terkait sampah lainnya adalah tumpukan sampah ini juga dapat menimbulkan bau tidak sedap yang berada di lingkungan, sehingga tidak nyaman untuk ditinggali bagi masyarakat. Hubungannya dengan kesehatan, kalau sampah itu tidak dikelola dengan baik dan menumpuk dan akhirnya menimbulkan bau busuk, lalu ada lalat di situ yang hinggap, kita nggak tahu dia membawa apa lalatnya itu, terus terbanglah ke rumah atau terbanglah ke makanan yang tidak tertutup, lalu kita makan, akhirnya menyebabkan sakit penyakit selain lingkungan yang tidak sehat dari bau dan polusi udara itu tadi.
Yang kami paling takutkan adalah pengelolaan sampah yang sangat tidak bijak dengan membuang sampahnya sembarangan. Seperti contohnya di sekitar kita kan ada selokan Mataram, ada ketakutan malah dibuang ke sana. Itu kan sudah merugikan orang lain. Dan juga kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, masih ada kebiasaan membakar sampah, dan itu sebenarnya membawa dampak buruk juga bagi saudara kita yang mungkin punya sensitif ini ya, pernafasan. Iya, karena kan nggak semua orang itu bisa tahan dengan asap ya. Ada beberapa orang yang bisa alergi. Nah, itu bagian dari bela rasa kita ke tetangga sih. Kita kembalikan ke sisi kemanusiaan kita. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam hal pengelolaan sampah ini menimbulkan beberapa dampak buruk dari adanya pengelolaan sampah yang tidak tepat atau tidak bijak. Yang pertama tadi munculnya masalah-masalah kesehatan terkait penumpukan sampah. Misalkan di sungai, di sumber air, sampah yang menumpuk di sana akan dapat menimbulkan kontaminasi dari bakteri sehingga dapat membahayakan masyarakat karena memungkinkan munculnya penyakit menular terkait saluran cerna seperti diare, disentri. Kemudian tumpukan sampah, terutama sampah-sampah kaleng di musim hujan akan menimbulkan genangan air. Tentunya genangan air ini akan menyebabkan jentik-jentik nyamuk mudah tumbuh. Sehingga pada musim hujan, tumpukan sampah ini menjadi salah satu faktor resiko peningkatan kasus terjadinya demam berdarah. 3 hal yang bisa kita lakukan di skala rumah tangga dan cukup sederhana, ada 3 Mas. Ada cegah, pilah, dan juga olah. Nah, untuk langkah pertama kita harus cegah dulu adanya sampah-sampah untuk masuk ke rumah tangga. Jadi mulai dari pencegahan. Terus habis itu kita mulai pilah. Jadi sampah-sampah yang ada di rumah tangga itu kita pilah antara sampah organik, sampah anorganik, dan juga residu. Residu adalah sampah yang tidak bisa kita kelola secara mandiri dan harus minta bantuan petugas kebersihan untuk mengangkutnya. Kemudian ada olah sampah. Nah, olah sampah ini ada pengolahan yang bisa kita lakukan secara mandiri. Itu contohnya adalah sampah-sampah organik di rumah tangga, itu bisa kita olah jadi kompos. Bisa juga kalau misalnya kita ada skala kayak paguyuban, mungkin dasar wisma atau kita sama-sama bikin pengelolaan maggot BSF itu. Terus kalau sampah yang tidak bisa kita olah secara mandiri, kita bisa menyalurkannya ke pihak pengelola melalui bank sampah. Itu nanti jadi bahan baku daur ulang. Masalah pencegahan dan pengendalian kejadian penyakit tidak menular atau PTM ini sangat penting dilakukan oleh masyarakat. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah masyarakat terkena penyakit tidak menular seperti tekanan darah tinggi, kegemukan, gula darah tinggi, kolesterol, asam urat. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik yang cukup. Aktivitas fisik yang cukup menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini ialah masyarakat harus melakukan aktivitas fisik dengan intensitas atau derajat sedang minimal 150 menit seminggu atau 30 menit sehari. Aktivitas fisik yang dapat dilakukan dengan intensitas sedang oleh masyarakat ialah seperti menyapu, mengepel, berjalan kaki, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua ini dalam rangka pencegahan penyakit tidak menular sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan pola makan yang baik, benar, dan sehat. Pola makan yang baik, benar, dan sehat itu adalah pola makan dengan gizi yang seimbang.
Untuk pengendalian penyakit tidak menular, sini yang paling tinggi itu hipertensi. Hipertensi hampir 75% ibu-ibu. Nah, untuk bapak-bapak hampir ya 45%-nya dari satu warga RT di sini. Dan pencegahan yang sudah dilaksanakan ya terutama dari saya sendiri, untuk di rumah itu masak mengurangi gorengan, garam, lalu santan-santan, lalu mencoba untuk olahraga rutin dan mengajak kanan kiri depan rumah, terutama ibu-ibu yang seusia saya ini, ayo kita olahraga, jalan pagi, senam, atau kegiatan-kegiatan yang di luar rutinitas, dan itu dilakukan frekuensinya sering selama 10 atau 15 menit jalan kaki muter satu RT begitu. Program Stop Sampah Kertas sinergi tingkatkan optimalisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui pengelolaan sampah oleh kader rumah tangga pengelola sampah. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama oleh tim akademisi dan masyarakat di Dusun Cupuwatu 1 yang diinisiasi dengan pertemuan dengan kader remaja maupun kader kesehatan, tenaga kesehatan, serta tokoh masyarakat untuk membicarakan hal-hal mengenai permasalahan yang ada di masyarakat, baik itu mengenai permasalahan penyakit tidak menular seperti hipertensi, tekanan darah tinggi, maupun kegemukan, serta masalah pengelolaan sampah yang ada di masyarakat. Di samping itu, pengelolaan sampah di masyarakat sebagian besar masih secara konvensional, di mana masyarakat hanya mengumpulkan sampah di suatu tempat dan dicampur sampahnya, lalu diambil oleh pemungut sampah yang nantinya akan dibuang ke TPA. Hal ini membuat pengelolaan sampah menjadi tidak maksimal dan tidak ada nilai ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat. Dengan program Stop Sampah Kertas ini diharapkan tim akademisi FKKMK UGM dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana sampah bisa dikelola dengan lebih baik dan lebih bijak. Sampah anorganik bisa dipilah dan nantinya dijual ke bank sampah. Untuk sampah organik seperti sampah dedaunan ini dapat diolah lebih lanjut menjadi sampah kompos maupun menjadi makanan untuk pengembangan budidaya maggot. Kalau ditanya jumlah, saya cerita bank sampah itu, jumlah bank sampah di Sleman itu berapa? Ada 301 ya, 301 unit yang tersebar di seluruh Kapanewon. Jadi di tiap Kapanewon itu pasti ada bank sampah ya, itu mungkin setiap kelurahan, tapi ada juga kelurahan yang nggak ada bank sampah. Nah, tapi ya di dekat, ya kalau kelurahan nggak terlalu jauh jaraknya, tapi hampir semua kelurahan sudah ada bank sampahnya. Kalau alurnya biasanya kan ada yang datang untuk lihat-lihat dulu, belajar dulu gimana barang-barang apa aja yang diterima. Nah kalau sudah, nanti beliau akan datang lagi untuk kita daftar. Kita ada nomor registrasi yang dijadikan dasar buku, kayak semacam buku induk gitu, buku induk anggota. Jadi setelah registrasi mereka sudah mulai bisa menyetorkan sampahnya. Nah, kalau sampah sudah disetor, nanti kami timbang, kami catat ke dalam ada catatan buku besar daftar barang yang disetorkan, kemudian kami pindah ke buku tabungan. Jadi dari sampah yang sudah diolah dikelola sama rumah tangga itu nanti bisa dikonversi jadi tabungan. Tapi yang perlu diingat itu tabungan di sini hanya sebagai bonus ya Mas ya, bonus dari hasil membuat lingkungan rumahnya itu bersih dan sehat. Untuk penjualan di bank sampah kan biasanya pelayanannya tidak tiap hari Mas. Jadi kan otomatis sampah anorganik yang sudah dipilah di rumah
itu harus disimpan di rumah dulu. Nah, diusahakan sampah yang sudah terpilah tadi itu dalam kondisi bersih dan kering. Itu diperlukan untuk menghindari adanya semut, adanya tikus, ataupun binatang-binatang yang suka dengan hal yang kotor. Untuk pengelolaan sampah, kami di RW 03 ini ada beberapa pengambil sampah dari rumah tangga itu secara mandiri, jadi secara pribadi, dan itu sampahnya masih campur. Jadi pokoknya yang tidak dipergunakan oleh mereka jadi satu di situ, dan yang belum berlangganan kepada para pengambil sampah ini cenderung sampahnya dibuang yang mempunyai halaman, jadi dikelola sendiri, mungkin dibakar. Tetapi kami di kumpulan ibu-ibu kemarin juga sudah mengupayakan untuk pemilahan sampah, karena kami juga mendengar sampah itu sekarang sudah menjadi masalah, apalagi tempat pembuangan di Piyungan akan ditutup waktu itu, sehingga kami minta bantuan dari seorang yang memang pemerhati untuk sampah untuk memberikan penjelasan atau memberikan pengetahuan tentang pemilahan sampah rumah tangga di kumpulan ibu-ibu juga. Dan memang hasilnya belum kelihatan, hanya beberapa ibu yang sudah mulai memilah, dan kami menitipkannya di bank sampah yang memang di Dusun Cepuatu 1 ini belum ada, sehingga kami masih bergabung di Dusun Cepuatu 2. Sebelum ada program itu mungkin masyarakat itu membuang sampah masih tiap bulan bayar tukang sampah itu ya. Cuma kan akhir-akhir ini kan udah susah gitu loh. Banyak yang ada yang dibakar, ada yang dibuang sampah sembarangan, sehingga menimbulkan konflik-konflik gitu loh. Gitu. Dan harapannya nanti ke depannya kalau misalnya program itu sudah berjalan, kita tidak perlu lagi membuang sampah itu TPS apa-apa itu ya, itu kita bisa ngolah sendiri gitu loh, sehingga menjadi hasilnya pundi-pundi rupiah gitu loh. Tentunya dengan penjualan ke bank sampah ini, masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari iuran tabungan sampah yang dia dapatkan dari bank sampah. Jika kita bicarakan lebih lanjut, apabila kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama atau kolektif oleh semua lapisan masyarakat, maka iuran tabungan sampah yang terkumpul jumlahnya bisa menjadi sangat banyak, tidak sedikit. Tentunya dengan jumlah tabungan sampah yang banyak ini dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Seperti yang pertama, dengan iuran tabungan sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat, tentu masyarakat dapat secara swadaya, secara mandiri, mengadakan atau membeli alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap penyakit tidak menular. Masyarakat bisa membeli secara swadaya mandiri bersama-sama, membeli alat pengukur tekanan darah, tensimeter, alat glukometer atau alat pengukur gula darah, membeli glukostik, kolesterol stick, dan asam urat stick untuk melakukan pemeriksaan screening gula darah, kolesterol, dan asam urat secara mandiri. Posyandu lansia yang sudah dilaksanakan di RW 2, RW 3, dan RW 1 kemarin, RW 4 kami kurang paham ya, kemarin juga pernah ada. Kami melaksanakan pemeriksaan setiap 18 sekali. 18 adalah 35 hari. Nah, di tempat kami kebetulan yang kami tinggali adalah di wilayah RW 02 Cepuatu 1. Yang jelas kami menghadapi dan melihat itu di setiap pertemuan PKK RW, Minggu Pon, pasti ada pengecekan tentang kesehatan, termasuk tensi, tekanan darah, termasuk adalah kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol. Begitu yang sudah kami laksanakan, dan tentunya dengan hasil itu masyarakat mengetahui. Kalau sudah mengetahui, sebenarnya juga bisa memanage tentang
gaya hidup dan pola hidupnya. Bila mana dia sudah tahu bahwa dia adalah mengidap atau memang mengetahui bahwa dia punya tekanan darah tinggi, ya harusnya menerapkan supaya itu kan bisa dicegah dengan pola hidup. Kita yang memang jangan sampai nanti malah sudah tahu tekanan darah tinggi, bergadangnya ya berkelanjutan, makannya juga malah ngawur-ngawuran, asal-asalan, itu malah menambah risiko tersebut, begitu. Kalau untuk penyakit yang tidak menular itu kemarin kan kita ada bersama ibu-ibu PKK juga ya, dan itu sudah ada sosialisasi dan banyak keluhan dari ibu-ibu PKK juga. Ibu-ibu PKK itu tuh pengen sebetulnya setiap kali ada pertemuan atau apa kita difasilitasi untuk kayak cek gula darah, cek tensi, cek asam urat. Nah itu makanya sangat penting sekali itu, karena sekarang saya aja ya pribadi ya, saya mau cek harus jauh-jauh ke sana dengan biaya yang sangat mahal, itu kan besok aja lah gitu loh. Tapi kalau di masyarakat situ sudah ada, itu kan alangkah lebih baiknya gitu. Harapan saya bahwa dengan pemahaman pemilahan sampah dari rumah tangga, jadi sampah sudah terpilah. Meskipun tetap ada pengambil sampah, itu memang benar-benar sampah yang bukan organik dan sudah tidak bisa diolah. Itu yang memang diambil oleh pengambil sampah. Kalau harapan saya untuk semuanya, terutama di wilayah pedukuhan saya Cipatu 1 ya, itu semua masyarakat itu peduli dengan sampah maupun penyakit yang tidak menular dengan cara bertanggung jawab apa yang telah mereka buang. Contohnya mereka menghasilkan sampah, yang mereka yang harus bertanggung jawab gitu dengan pengolahan gitu. Jadi kita berbela rasa dengan saudara-saudara kita yang tinggal di dekat TPS ataupun TPA ya. Jadi kalau di sini kita jauh dari TPS, kita nggak merasakan baunya, nggak merasakan tumpukan sampah yang kotor gitu kan. Nah kita coba memposisikan diri ke tempat mereka yang ada di dekat TPS. Jadi kita mulai mengelola sampah dari rumah. Kemudian harapannya juga dari sampah yang sudah terolah tadi bisa mengurangi biaya biaya pembayaran iuran sampah. Karena ternyata sampah yang diambil itu ada skalanya. Jadi kalau volumenya segini harganya misalnya 50.000, volume segini harganya 100.000. Nah kalau sampahnya bisa kita kurangi, setidaknya ada biaya yang bisa dihemat.